Halo, jumpa lagi. Video kali ini saya akan membahas lagi mengenai query, yaitu query master. Mengapa kita perlu membuat query master? Query master yang saya maksud adalah query sebagai bahan untuk membuat query-query lain yang kita butuhkan. Saya ada sebuah data di sini. Ini ada tabel peserta yang akan saya buat menjadi query master. Ini adalah tabel nilai peserta yang mengikuti suatu ujian. Langsung saja kita pilih create, kemudian design query. Kita pilih tabel peserta untuk membuat query master ini. Nah, di sini nama-nama field tabel peserta kita pilih yang tanda bintang ini, kita klik 2 kali, kemudian kita lihat. Nah, semua field ketika kita klik tanda bintang 2 kali ini, maka semua field pada tabel peserta muncul di tabel query ini. Ini kita save dulu tabelnya agar kita bisa memasukkan rumus melalui builder. Kita save dulu. Kita beri nama query master. Kemudian pada field di sampingnya kita klik builder. Kita akan memasukkan rumus di query master ini. Makanya itu kenapa kita perlu membuat query master. Pertama, kita menampilkan semua field yang ada di tabel ini. Kebetulan tabelnya ada satu, bisa aja di sini ada beberapa tabel. Kita bisa memasukkan semua field-field yang ada di tabel ke dalam tabel query. Kita masukkan semuanya. Paling mudah caranya itu dengan klik bintang, lihat 2 kali ini. Kemudian pada query master ini kita akan memasukkan rumus-rumus. Kenapa? Ya, karena ini adalah masternya, jadi kita perlu memasukkan rumus-rumus yang dibutuhkan agar nanti ketika kita membuat query yang lain, kita tidak perlu membuat atau mengetik rumus-rumus lagi. Kita akan ambil dari query master ini. Kita akan membuat rumus, misalnya ini adalah nilai tes, misalnya nilai di bawah 70, kategorinya tidak lulus, di atas 70 sama dengan 70 lebih besar itu lulus. Langsung saja kita taruh kursornya di sebelah sini, kemudian klik builder, kemudian function, kita klik function, kemudian kita klik lagi built-in function, kemudian kita klik flow, program flow, kemudian kita sebelah kanannya ada choose, if dan switch. Kita pilih if. Rumus if ini sama dengan rumus if pada Microsoft Excel. Nah, ini ada expression, true part, false part. Nah, expressionnya apa? Expressionnya adalah kalau nilai kita klik query master ini, kita pilih expressionnya, kita ganti nilai tes lebih kecil dari 70, maka dia tidak lulus. Kemudian apabila
lebih besar tentunya lulus. Ya, penulisan rumus if dengan if ini tidak jauh beda, hanya namanya aja yang diakses if, kalau di Excel if. Ini misalnya kita beri nama rumusnya, ya rumusnya atau hasil rumusnya adalah dengan nama kategori. Maka kita dapatkan rumus dari kategori kalau dia di bawah 70, kalau 70 masih lulus, tapi kalau di bawah 70, 50, 60 dia tidak lulus. Kemudian saya akan masukkan rumus kedua, misalnya rumus penggabungan, konkatenat kalau di Excel. Kita bisa memilih dari builder ini untuk membuat rumus, atau kita bisa langsung memasukkannya di sini tanpa perlu klik ini apabila kita sudah hafal rumus yang kita maksud. Misalnya tadi ya, penggabungan, saya ingin menggabungkan antara alamat ini dan kota ini, menjadi penulisannya menjadi digabung menjadi kota, kemudian koma, alamat, koma, kota, seperti ini penggabungannya. Seperti ini nanti hasilnya. Langsung saja kita buatkan rumusnya, sama dengan kita tidak melalui builder tapi langsung pada field ini, sama dengan, nah untuk memanggil atau memanggil nama field ini caranya adalah dengan memberikan tanda kurung siku, yaitu alamat, kemudian kita beri tanda konkaten dan tanda kutip, kemudian kita beri tanda koma, kemudian tanda kutip lagi, dan kemudian kita panggil kota. Ini misalnya kita beri nama alamat lengkap. Ya, ini hasil dari penggabungannya. Oke, sudah 2 rumus kita masukkan. Ini kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan dari data kita. Kita close query master. Nah, itu tadi kita sudah membuat query master yang terdiri dari semua field dan ada rumus di dalamnya. Kemudian untuk keperluan query, untuk keperluan laporan, misalnya kita ingin menampilkan data dalam bentuk tabel atau laporan, dan kita tidak ingin semua field ini ditampilkan, maka kita akan membuat query lain dari query master tersebut. Misalnya kita ingin menampilkan nilai peserta yang lulus saja, atau nilai peserta tapi tidak lengkap, file-filenya nggak semua ditampilkan. Oke, kita
buat query lagi, kita klik query design, kemudian kita ambil datanya dari query master yang sudah kita buat. Kita ingin menampilkan hanya nomor, nama, kemudian tanggal lahir, biasanya biar ada ke spesifik data tanggal lahir. Ini kita klik 2 kali ya agar dia turun di bawah sini. Kemudian nilai tes dan kategori. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah query dari peserta yang nilai peserta dengan kategori dan kategorinya, rekap nilai peserta dengan kategorinya. Tidak semua fieldnya ditampilkan, hanya yang kita butuhkan. Nah, ini diambil dari mana? Dari query master tadi. Jadi kita tidak perlu mengulang rumusnya, tapi cukup memanggil dari query master yang sudah kita buat tadi. Ini misalnya kita save menjadi rekap ya, query rekap nilai. Kemudian kita misalnya akan membuat satu lagi query dari query master tadi. Kita akan membuat yang lulus, peserta yang lulus saja yang ditampilkan. Kita klik nomor, nama, tanggal lahir, kemudian nilai dan kategori. Nah, ini ada lulus dan tidak lulus, kita hanya pilih yang lulus, kita copy kategori lulusnya, kemudian taruh di sini kriteria. Nah, ini maka yang tampil adalah nilai peserta yang hanya lulus saja. Kita simpan. Iya. Demikian kenapa kita memerlukan membuat query master. Tentunya yang pertama tadi untuk bisa menampilkan semua field dari tabel yang ada di atas ini, kemudian untuk memasukkan rumus-rumus yang diperlukan, dan yang ketiga untuk memudahkan kita untuk membuat sebagai bahan untuk membuat query-query lainnya yang dibutuhkan. Demikian penjelasan mengenai query master, semoga dapat dimengerti. Apabila kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.